Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan Top Kuilis Movie. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, agar kita terus semangat, terima kasih. Kui kali ini bercerita tentang film yang berjudul Ali. Halo bro dan sis, apa kabarnya kalian di musim dingin ini? Mudah-mudahan masih pada terus dikasih sehat ya. Kali ini film yang akan kita paparkan adalah film berjudul film produksi 2001 di mana Will Smith memerankan sosok Muhammad Ali, seorang legend yang tidak hanya mempesona dengan kemampuan bertinjunya saja, tapi juga dengan sosoknya yang karismatik. Selain juga dia ini seorang entertainer sejati. Film Ali menyoroti sepak terjang seorang Muhammad Ali mengukuhkan dirinya untuk menjadi seorang petinju yang dianggap sebagai the greatest of all time. Dari momen ketika dia merebut gelar juara dunia untuk pertama kalinya tahun 64 sampai ketika momen ia merebut gelar juara dunia untuk yang kedua kalinya di tahun 74 dari tangan George Foreman, di mana pada kedua momen tersebut Ali dianggap sebagai underdog yang akan melakukan sebuah mission impossible. Oke, kita langsung aja ya. Film ini dibuka dengan momen menjelang pertarungan Muhammad Ali yang waktu itu masih memakai nama asli Cassius Clay, seorang petinju muda yang sedang meroket yang akan menantang sang juara dunia di kelas berat, Sonny Liston. Cassius Clay muda saat itu sangat memuja seorang Malcolm X, tokoh perjuangan persamaan hak bagi kaum kulit hitam yang seorang muslim. Cassius berlatih tinju di bawah arahan pelatih legendaris Angelo Dante dengan asisten pelatih Bundini Brown, orang yang mengajarkannya untuk menjadi seorang yang pede dengan ocehannya yang lucu tapi juga berani. Jadi kalau kita lihat Muhammad Ali yang kita kenal sebagai orang yang banyak ngomong dan seringkali sesumbar untuk menjatuhkan mental lawan, Bundinilah gurunya. Saat acara timbang berat badan sebelum pertarungan, Cassius meledek Sonny Liston sebagai orang buruk rupa milik gorila. Saking jeleknya, keringat dia sendiri sampai nggak mau lewat di depan mukanya. Tidak ada yang bisa menandingi Ali dalam berkata-kata, termasuk itu Sonny Liston. Pada saat persiapan, Malcolm X hadir dan membimbing Cassius untuk berdoa dengan cara Islam. Pertarungan pun dimulai. Cassius Clay, petinju muda berusia 22 tahun, harus menghadapi Sonny Liston, seorang petinju yang dikenal dengan gaya slugger. Gayanya lambat, tapi jotosannya sangat mematikan. Cassius menghadapi Liston dengan memanfaatkan kelebihannya dalam kecepatan pukulan dan gerakan kakinya. Sewaktu-waktu kelak, pergerakan kaki Cassius yang ringan dan lincah akan disebut sebagai gaya terbang ala kupu-kupu. Sampai ronde keempat, Ali masih dominan dan banyak mengumpulkan angka sampai akhirnya pada ronde kelima, satu pukulan telak yang mengenai Cassius di akhir ronde keempat membuat mata Cassius jadi berkunang-kunang. Dia kesulitan untuk melihat. Pada akhirnya ronde kelima, Cassius hanya bisa berdansa tanpa bisa melontarkan banyak pukulan. Dia habis jadi sasaran jotosan Liston. Beruntung dia masih bisa bertahan. Masuk ronde ke-6, penglihatan Cassius mulai pulih dan itu ia manfaatkan untuk memberondong Liston dengan pukulan-pukulannya yang cepat. Ronde kelima tadi seakan-akan jadi masa istirahat untuk mengumpulkan tenaga menghadapi ronde ke-6. Cassius sangat superior, dia berhasil membuat mata Liston membengkak dan wajahnya terluka. Hasil itu diiringi dengan ketidaksanggupan Liston untuk melanjutkan pertarungan. Cassius Clay dinyatakan menang TKO dan dinyatakan sebagai juara dunia baru kelas berat cabang olahraga tinju. Cassius langsung menjadi sosok pahlawan yang diidolakan para warga kulit hitam Amerika. Kedekatannya dengan Malcolm X membuat Cassius ingin menanggalkan nama pemberian orang tuanya yang ia bilang merupakan nama dari seorang turunan budak. Dia kini ingin menjadi sosok yang merdeka. Cassius pun merubah namanya, saat itu masih dengan nama Cassius X. Melesatnya pamor seorang Cassius Clay yang seorang juara dunia dari kalangan kulit hitam menjadikannya objek konflik of interest di antara Malcolm X dan sebuah organisasi Islam radikal dengan tokohnya Elijah Muhammad, The Nation of Islam. Mereka ini saling berseberangan. Kedekatan Cassius dengan Malcolm X membuat pihak Nation of Islam segera bermanuver. Mereka menjamu Cassius dan menganugerahkan nama yang dipilihkan oleh Elijah Muhammad, yaitu Muhammad Ali, yang akhirnya terus menjadi namanya sampai akhir hayatnya. Saat itulah Ali mulai mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, yang mana itu sangat ditentang oleh keluarganya, terutama oleh sang bokap. Nation of Islam mencegah keberangkatan Ali yang tadinya hendak berangkat dengan Malcolm X keliling Timur Tengah dan Afrika. Jadinya malah pihak Nation of Islam yang mengambil alih tur tersebut. Mereka mengutus Herbert Muhammad, anak dari Elijah Muhammad, untuk menjadi manajer Muhammad Ali. Di Kamerun, secara nggak sengaja Ali ketemu dengan Malcolm X yang baru pulang dari Saudi Arabia.
Malcolm X baru menunaikan ibadah haji di sana. Dia menceritakan suasana luar biasa yang baru ia dapatkan di Madinah. Dia menyuruh Ali agar suatu saat menunaikan ibadah haji. Namun saat itu, Ali yang sedang dekat-dekatnya dengan Elijah Muhammad menapiskan segala ajakan Malcolm X. Namun beberapa waktu kemudian, ketika Ali mendengar kabar kematian Malcolm X yang dibunuh oleh orang The Nations, dia sangat terpukul dan merasa sangat kehilangan. Kemarahannya ia lampiaskan habis pada pertarungan berikutnya, Muhammad Ali versus Sonny Liston Part 2 yang berlangsung pada bulan Mei 1965. Pertarungan yang jumlah penontonnya dibatasi dan dijaga ketat oleh para personal FBI karena kedekatan Muhammad Ali dengan organisasi Muslim radikal. Ali membuka pertarungan tanpa banyak memberi kesempatan Sonny Liston untuk melakukan banyak pukulan. Dia dengan kecepatannya langsung menyerang dan berhasil menjatuhkan Liston di ronde pertama, hasil yang sangat tidak terduga. Muhammad Ali berhasil mempertahankan gelarnya dan mengukuhkan dirinya sebagai petinju paling hebat seantero jagat. Namun kejayaan yang diraih Muhammad Ali di atas ring tinju rupanya tidak sejalan dengan apa yang ia alami dalam keseharian. Konflik Ali dengan Sonji, istrinya, makin meruncing. Ali yang mengenal Sonji secara singkat tidak mempedulikan profesi wanita itu ketika ia menikahinya. Sonji ini sebelumnya berprofesi sebagai penari eksotis. Hubungan mereka dari sejak awal memang sudah tidak disetujui oleh orang-orang dekat Ali. Namun Ali yang sudah memeluk agama Islam itu sangat yakin bahwa Sonji akan tunduk kepada dirinya sebagai seorang suami dan sebagai seorang juara dunia. Namun ternyata tidak semudah itu Fernando. Sonji memang manut ikut masuk Islam, tapi dia tidak bisa melepaskan kebiasaannya untuk selalu berdandan seksi, dan itu dirasa Ali sangat mempermalukan citranya sebagai seorang muslim. Apapun dilakukan Sonji untuk menuruti Ali, tapi soal pakaian, ia nggak mau diatur. Jadi momen kemenangan lawan Liston yang harusnya disambut dengan gembira, malah diwarnai dengan pertengkaran yang berbuntut dengan perceraian keduanya. Tahun itu di tahun 1965, Amerika sedang menghadapi perang Vietnam yang makin berkecamuk. Wajib militer diberlakukan bagi para pemuda Amerika dan Ali masuk dalam list itu. Dipanggil untuk menghadap ke markas pelatihan Angkatan Bersenjata Amerika, Ali dengan tegas menolak untuk dikirim ke Vietnam, meskipun ia menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda $10.000. Ali merasa ia tidak punya alasan untuk membunuh orang Viet Cong. Orang Viet Cong aja nggak pernah manggil dia nigger, jadi dia nggak ada motivasi untuk pergi jauh-jauh ke Asia. Penolakan itu berakibat serius bagi karir Ali. Izin bertanding sulit didapat, padahal saat itu Ali sedang menjelang pertandingan wajib mempertahankan gelar melawan Orny Terrell. Namun akhirnya pertandingan itu mendapatkan izin penyelenggaraan di sebuah negara bagian tertentu. Ali dengan beringas meng-KO lawannya yang ia benci karena gak mau manggilin dia dengan panggilan Ali, nama resminya sekarang. Ali pun menghadapi sidang di pengadilan. Karena dari pihak Ali memang tidak ada usaha untuk melakukan pembelaan, akhirnya Bapak Hakim menjatuhi Ali hukuman maksimal 5 tahun penjara dengan denda $10.000. Selama dirinya bebas dengan jaminan, pihak pengadilan menyita paspor milik Ali agar dia nggak bisa bertanding di luar negeri. Ali menerima risiko yang dihadapinya. Ia tidak menyesali keputusannya. Bagi dirinya, apabila dirinya harus mati, maka dia memilih untuk mati di negara sendiri, menghadapi musuh dia yang sesungguhnya, pemerintah Amerika, yang masih mengekang hak dan kebebasan orang kulit hitam, bukan orang Cina, Jepang, atau Viet Cong. Ali tidak memiliki alasan untuk berjuang bagi negara Amerika, sementara mereka saja tidak pernah ada usaha untuk membela kaumnya di negeri sendiri. Sementara tim pembelanya sibuk mengajukan banding, Ali mengasingkan diri di daerah selatan kota Chicago, di mana dia bisa ngeblend dengan warga sekitar dan biasa nongkrong di toko roti kepunyaan Nation of Islam. Di sana Ali berkenalan dengan seorang penjaga toko roti yang bernama Halilah yang kemudian dipersuntingnya dalam sebuah acara perayaan yang sederhana. Pengajuan banding berlangsung panjang dan berlarut-larut. Ali sampai pada suatu titik di mana kini uangnya makin menipis. Tidak jelas kemana aja tuh uang hasil tanding juara bisa habis secepat itu di tangan manajernya. Yang jelas saat itu pengacara Ali aja sampai mengajurkan agar Ali mulai buka bisnis burger. Nama gerainya bisa Muhammad Ali's Burger atau Sang Juara Burger. Semuanya menjadi serba sulit bagi Muhammad Ali saat itu. Pengajuan izin bertandingnya kembali ditolak pihak Federasi Tinju Amerika. Herbert Muhammad, manajernya yang selalu menguntit Ali di saat ia jaya, kini tidak pernah lagi muncul, dan keluarga Ali kini hidup layaknya orang yang layak untuk disedekahi. Bundini Brown depresi dan terjerumus ke dalam dunia narkoboy. Saking sakaunya, Bundini menjual sabuk juara milik Ali seharga $500 ke sebuah toko loak. Ali marah dan memecat inspirator pojok ringnya itu. Segala peluang seakan sudah tertutup. Ali kemudian menemui Howard Cosell, komentator tinju legendaris dari stasiun TV ABC.
Hubungan keduanya dikenal sebagai bromance paling intim dalam sejarah olahraga. Yang satu seorang juara yang doyan susumbar dan doyan omong besar, dan yang satunya seorang komentator yang senang buat bikin nafsu lawan bicaranya. Ali saat itu meminta Cosell untuk menghadirkannya di acara talk show asuhan Cosell. Selang beberapa waktu kemudian, interview itu terjadi. Ali mengajak penonton untuk membayangkan apabila dirinya jadi bertarung dengan Joe Frazier, juara dunia saat itu yang juga seorang monster ring tinju yang sangat buas. Percakapan ini dimaksudkan untuk menjadi trigger agar Federasi Tinju Amerika kembali memberikan izin tanding bagi Ali. Selanjutnya, Ali kemudian bertemu dengan sang juara, Joe Frazier. Keduanya menyadari bahwa pertarungan di antara mereka akan menjadi momen besar yang akan banyak mengundang pundi-pundi dolar. Joe Frazier tidak lagi punya penantang yang kuat setelah ia mengalahkan Ken Norton. Yang harus dilakukan saat itu adalah Ali tanding lagi melawan seorang petinju lain dan Frazier akan mengumumkan bahwa ia akan memberi kesempatan bagi Muhammad Ali untuk menantangnya. By the way, Ali bisa melakukan tanding tinju di Atlantic City karena di daerah itu tidak ada organisasi yang membawahi olahraga tinju. Ali pun mempersiapkan diri untuk menghadapi Jerry Quarry. Pada momen itu, ia kembali menampung Bundini Brown yang menyatakan diri sudah clean dari kecanduan narkoba. Berkumandang lagilah slogan tanding Ali, "Float like a butterfly, sting like a bee." Maka dari itu, pada tanggal 26 Oktober 1970, Muhammad Ali melakukan comeback-nya di Atlantic City menghadapi Jerry Quarry. Dengan teriakan inspiratif dari Bundini yang menemani sepanjang pertandingan, Ali begitu dominan ia tidak memberikan kesempatan kepada Quarry untuk mendapatkan poin. Pertandingan yang berlangsung hanya sepanjang 2 ronde saja karena pada ronde ketiga, Quarry dinyatakan kalah TKO karena luka di pelipis matanya yang terlalu parah. Seluruh dunia menyambut kembali sang juara dunia sesungguhnya. Kini pertarungan Ali melawan Joe Frazier ada di depan mata. Pertarungan itu memang akhirnya beneran terjadi karena beberapa waktu kemudian Kejaksaan Agung Amerika mencabut sanksi bagi Muhammad Ali dan ia resmi diperbolehkan lagi untuk melakukan pertarungan tinju di negara Amerika. Howard Cosell yang menyampaikan langsung kabar baik itu. Pertarungan pun berlangsung, kini Ali mulai menemukan lawan yang sesungguhnya. Joe Frazier ini memang beneran monster. Ali kewalahan, mukanya bonyok diserbu pukulan sang juara bertahan. Untuk pertama kalinya pula dalam sejarah, Ali merasakan terjungkal di atas ring meskipun ia masih bisa bangun lagi. Ali tidak berdaya menghadapi Frazier, bahkan Bundini sampai kehabisan kata-kata untuk menginspirasi seorang Ali. Pada pertandingan brutal yang berlangsung selama 15 ronde itu, Ali kalah angka dengan telak. Ditanya para wartawan apakah dia kapok untuk tarung lagi lawan Frazier, Ali dengan tegas-tegas menolaknya. Namun saat perhatian sedang terfokus untuk merebut lagi gelar juara dari tangan Frazier, sang monster ternyata malah dilibas oleh seorang petinju baru, George Foreman. Petinju yang gak kalah mengerikan dibanding Frazier. Kalau Frazier seorang monster, Foreman ini mungkin adalah Thanos. Bertubuh tegap, tinggi besar, tahan pukul, dan jotosannya dikenal sebagai yang paling maut. Paling mematikan sebelum era Mike Tyson. Frazier dia pukul KO hanya dalam 2 ronde dan selama 2 ronde itu, Frazier tercatat 6 kali terjatuh. Namun demikian, Ali versus Frazier Part 2 tetap dilaksanakan awal tahun 74 untuk mencari siapa yang akan menjadi penantang George Foreman berikutnya. Pertarungan itu dimenangkan Ali dengan angka tipis dalam pertarungan sepanjang 12 ronde. Don King sang promotor langsung memproyeksikan pertarungan Ali dan Foreman di tahun itu juga pada bulan Oktobernya. Perhelatan akan dilaksanakan di kota Kinshasa, Zaire, dalam sebuah pertarungan yang bertajuk Rumble in the Jungle. Setibanya Ali di Kinshasa, ia langsung disambut bak pahlawan oleh rakyat Zaire. Mereka meneriakkan slogan "Bumaye Ali Bumaye" yang berarti "Bunuh dia Ali, bunuh dia". Meskipun demikian, oleh sebagian besar pengamat, Ali kali ini diposisikan sebagai underdog. Foreman sedang dalam kondisi yang top. Dengan mudah ia menaklukkan Frazier, sementara Ali sendiri sangat kewalahan untuk menghadapinya. Dalam sebuah konferensi pers, Howard Cosell sempat mempertanyakan kondisi Ali yang mungkin sudah tidak setangguh 10 tahun yang lalu. Ali menjawab bahwa dia udah ngobrol dengan istri Cosell. Menurut istrinya, kondisi Cosell pun kini udah nggak sejantan 2 tahun yang lalu. Sementara sang juara bertahan berlatih dengan situasi yang eksklusif, Ali memilih berlatih sembari mengunjungi pemukiman warga sekitar. Ali berusaha mendekatkan diri dengan para penggemarnya, melihat bagaimana kehadiran dirinya sangat menginspirasi warga Kinshasa. Melihat lukisan-lukisan di tembok yang dibuat oleh warga sebagai bentuk penghormatan kepada dirinya. Di lain pihak, melihat kondisi warga Kinshasa yang mayoritas miskin dan serba kekurangan mengingatkan Ali akan semangat juang yang selalu membawanya dalam rangka mencapai kebebasan. Berada bersama warga Kinshasa, Ali menginspirasi dan berikut juga terinspirasi.
Dalam situasi fokus menghadapi pertarungan terberatnya ini, Muhammad Ali kembali harus menghadapi tantangan dari orang dalam sendiri yang seharusnya berada di sampingnya memberikan support. Halilah yang skeptis dengan pertarungan itu, seperti juga penilaian para pengamat, menilai bahwa suaminya akan habis dilumat oleh Foreman, dan itu ia utarakan langsung kepada Ali, meskipun agak berbau keceplosan ketika mereka sedang berdebat. Perkataan yang singkat tapi efeknya sangat fatal, karena sejak itu Ali jadi merasa gak sreg lagi dengan istrinya. Untuk menutup pertengkaran, Halila pun pulang dulu ke Amerika untuk melihat kondisi Maryam, anaknya yang katanya jatuh sakit. Momen itulah Ali bertemu dengan seorang wanita lain, Veronica Porse, seorang reporter asal Amerika yang datang atas undangan Don King. Berbeda dengan Halila, Veronica menyerukan slogan Bumbaye Ali ketika ia ditanyai Ali mengenai peluangnya pada pertarungan itu. Keakraban mereka selama di Kinshasa langsung jadi bahan gosip awak media, dan berita itu dibaca oleh Halila di Amerika, yang langsung balik lagi ke Kinshasa untuk mendamprat suaminya. Ali dan Halila bercerai pada tahun 1977, dan beberapa bulan kemudian, masih di tahun itu, sang legend menikah dengan Veronica Porse. Oke, back to laptop. Pertandingan akhirnya berlangsung pada tanggal 30 Oktober 1974. Berlokasi di Stadion 20 Mei, Kinshasa, Zaire, Muhammad Ali duluan masuk ke dalam stadion. Disambut meriah oleh para penonton warga Kinshasa, Ali maju dengan percaya diri. Selang beberapa waktu kemudian, George Foreman pun menyusul Ali masuk ke dalam ring. Dari awal pertandingan, Ali sudah banyak bicara, berusaha memprovokasi musuhnya. Untuk pertarungan itu, tim pelatih Ali menerapkan strategi yang pernah mereka terapkan ketika Ali menghadapi Sonny Liston. Menginstruksikan Ali untuk mempergunakan kelebihan pergerakan kakinya, bergerak melingkar mengitari Foreman. Namun ternyata strategi itu hanya dilaksanakan Ali di ronde pertama saja. Ronde berikutnya, Ali lebih banyak menyender di tali ring, memasang cover, dan mencuri pukulan di saat waktu yang tepat. Cara bertanding yang disebut sebagai rope-a-dope strategi. Tim pelatih Angelo Dundee dan Bundini sangat gusar melihat Ali nggak mau lepas dari rope, membiarkan Foreman melakukan hantaman-hantamannya. Break menuju ronde 3, tim pelatih kali ini lebih keras lagi meminta Ali agar ia mulai berdansa dan berhenti nyender di tali ring. Sangat berbahaya membiarkan George Foreman melepaskan pukulan-pukulan yang sekuat palu godam. Ali tetap tidak menghiraukannya. Begitu pertandingan dimulai, ia tetap dengan cara tadi, membiarkan sang juara bertahan, mengeluarkan pukulan-pukulan mautnya, dan sesekali Ali mencuri pukulan untuk mencuri poin. Hal itu terus berlangsung sampai ronde ke-7, di mana saat itu tenaga Foreman mulai melemah. Ia yang habis-habisan mengeluarkan pukulan sepanjang 7 ronde, akhirnya mulai kehabisan tenaga. Masuk ronde 8, Muhammad Ali konsisten dengan strateginya, dan kali itu George Foreman yang udah kecapean, serangannya mulai kendor. Ali menemukan momennya ketika Foreman lengah. Dua kombinasi pukulan Ali tepat mengenai rahang Foreman dan membuat tubuh raksasa itu terjerembab seperti pohon tumbang. Cukup satu momen itu aja untuk membuat sang juara bertahan yang sangat menakutkan terjatuh dan tidak mampu lagi untuk bangkit. Muhammad Ali kembali melakukan hal yang dianggap sebagai sesuatu yang impossible dan merebut kembali gelar juara dunia yang sempat direnggut darinya. Setelah pertarungan tersebut, drama tanding Ali dengan para rivalnya masih terus berlangsung. Pertarungan melawan Ken Norton dan Joe Frazier versi 3 yang berlangsung di Manila dan Leon Spinks yang mencuri gelar Ali pada tahun 1978. 7 bulan kemudian pada tahun yang sama, Muhammad Ali kembali merebut titel juara dunianya dari Spinks dan membuatnya menjadi satu-satunya petinju yang mampu meraih gelar juara dunia sebanyak 3 kali. Muhammad Ali dianggap sebagai greatest of all time olahraga tinju, bukan karena kemampuan bertinjunya saja, tapi juga karena mental sportsmanship dan keberaniannya untuk memegang teguh prinsip yang ia pegang dan menyuarakannya. Sosoknya begitu dicintai oleh penggemar olahraga di seluruh dunia dan Amerika. Sebagai bentuk penghargaan, Muhammad Ali ditunjuk sebagai penyulut obor pada event Olimpiade Atlanta di tahun 1996.